Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman LKM yang akan bertugas besok sebagai panitia untuk FGD ya. Jadi pertama, secara teknis nanti tujuannya itu ini dari Mamet untuk memaparkan dan majikan konsep acara, materi, metode yang telah disusun kepanitiaan LKM, kemudian berkoordinasi secara keseluruhan, secara langsung gitu ya, antara pihak panitia, antara QC dan Ditmau ITB secara luring, secara tatap muka. Kemudian melakukan check and balancing terhadap konten LKM ITB, apakah yang kita bawakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ditmawa gitu. Jadi kita bisa segera memfiksasi konsep acara yang akan kita laksanakan. Nah, jadi besok itu hari Jumat tanggal 3 Mei di ruang rapat Sese Timur setelah Jumatan ya, secara offline gitu ya di jam 1 siang sampai jam 15. Nanti kita bakal open gate di 12.45 dan kita mulai di 13.15. Nah, sekarang ini kita lagi ngelaksanain ini briefing dan jangan lupa teman-teman buat nanti mengisi link konfirmasi kehadiran kayak gitu. Jadi ada 3 mata ucara utama. Pertama pemaparan konsep dasar LKM oleh aku sama Abbas, kemudian Q&A ya terkait dengan PPT. Jadi bedanya tanya jawab sama FGD ini adalah kalau tanya jawab lebih fokus ke hal-hal yang tidak jelas yang kita sampaikan gitu di PPT. Tapi kalau diskusi nanti kita benar-benar fokus ke pertimbangan-pertimbangan serta memfiksasi kita baiknya LKM ini mau dibawa ke arah mana seperti itu. Nah, kemudian nanti acara itu bakal dipandu secara teratur gitu ya oleh moderator. Jadi kalau mau tektokan nanti pas diskusi atau Q&A itu harus izin ke moderator dulu kayak gitu, ke Ayun. Nah, nanti pemaparannya itu kurang lebih 30 menit, 30 menit dan tanya jawab 15 menit. Serta nanti ada sesi FGD selama 45 menit. Nah, nanti buat tonnya bisa dilihat yang inilah teman-teman bisa akses. Dan untuk teknisnya, ini teknisnya nih, tag clubnya. Jangan lupa disimpan ya. Nah, oke, nanti bakal disimpul ini acara, bakal disimpulin FGD-nya oleh ketua. Jadi ketua yang bakal memutuskan gitu. Karena apapun masukan dari Ditmawa, sepertinya itu juga bakal kita diberi hak untuk mempertimbangkan mana yang terbaik kayak gitu. Nah, untuk rundown kayaknya kita langsung ke tag club aja. Nah, jadi kita mulai 12.45 sampai 1.15 itu kita open gate. Kita open gate. Nanti aku mimpin briefing kalau sempat ya. Dan operasional nanti memastikan operasional terpenuhi gitu. Dan kalau ketua memastikan seluruh hadir nanti bisa dicek aja di link tag club ya. Kemudian nanti dibuka nih sama Ayun selama 5 menit pembukaan singkat. Kemudian dipaparkan konsep acara selama 20 sampai 30 menit. Minimal kayaknya 30 menit ya. Sorry, 30 menit ya. 30 menit. Nanti dilanjut Q&A selama 15 menit. Tapi kayaknya Q&A bakal lebih cepat seperti 10 menit gitu ya. Jadi nanti sifatnya kita time base aja gitu. Time base, sorry. Nanti baru pas FGD benar-benar kita bebas. Nanti tektokan silakan. Pokoknya selama 45 menit itu harus sudah beres gitu. Jangan terlalu berlarut-larut gitu. Kemudian kita disimpulkan oleh Nadia sebagai ketua, foto bersama, penutupan dan evaluasi selesai di jam 15.25. Oke. Dari teknis dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Kalau nggak ada, jadi ini yang hadir buat OP, Sorry, mau nanya. boleh? Maaf. Kan aku besok jam 2 itu ada kelas ya. Nah, itu Ya, berarti keluar di tengah langsung keluar itu apa gimana? boleh. Nanti Alisa Sekre ya. Iya,
Nanti ini aja dibilang ke Kak Anam, bisa nggak diwakilin gitu, biar notulnya juga aman. Paling gitu sih. Oke. Oke, nanti duduknya dekat pintu aja kalau bisa, biar gampang keluarnya. Gitu. Nah, eh, ada lagi? Oh iya, ada Natasha juga yang ikut notul. Nah, buat Farhan ya, Fahmi, sorry Fahmi. Fahmi, halo Fahmi. Jadi ini denahnya tuh sebenarnya kita ada dua plan. Pertama kayak gini, Ditmawa itu di tengah. Tapi kalau misalnya dari Fahmi ngerasa terlalu jauh antara Ditmawa, kursi Ditmawa sama monitor gitu ya, nggak kelihatan. Ya udah, em, nanti kita duduknya menyamping aja. Jadi di sini Ditmawa sejajar, nanti panitia LKM di sini, gitu. Oke, Kayak oke, siap. karena ya aku referensinya dari rapat-rapat CDT kayak gitu, biasanya kayak gitu sih. Ditmawa di sini, LKM di sini, panitia LKM di sini. Nanti di sini ada operator, ada dari Fahmi sama dari acara ada Noval sebagai timekeeper ya, nanti bisa koordinasi aja kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita kayaknya simulasi aja singkat. Ayun siap sama Noval? Siap, Kak. Oke, Boleh kita langsung ngatain kiper dari sekarang aja. boleh. Dari Abbas gimana Abbas? Abbas aman? Aman-aman. Oke. Time kiper di sini gimana Kak? Nanti paling nanti kan lu bawa laptop ya. Nanti Iya. ketik aja di Word tulisan gede gitu 15, 10 kayak gitu. 3 menit. Oh, oke. Oh, kalau sekarang? Kalau sekarang di chat Zoom aja lah. Oke, oke, aman. Pokoknya maksimal 30 menit gitu. Diatur durasi 30 menit. Oke. Ayun boleh dimulai. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang panitia LKM 11 ITB 2024, tim Quality Control LKM 11 ITB 2024, dan Bapak Ibu Direktorat Kemahasiswaan ITB. Perkenalkan, saya Ayun yang akan memandu acara forum group discussion pada siang hari ini. Untuk membuka acara ini, tentunya akan sangat baik apabila kita memulai dengan membacakan doa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai, berdoa tidak pernah selesai dan akan dilanjutkan di lain waktu. Baik, pada kesempatan ini, pihak panitia LKM 11 ITB 2024 bermaksud untuk mengadakan fokus group discussion bersama dengan Bapak Ibu Ditmawa ITB dengan tujuan untuk memutuskan konsep, acara, dan materi dasar dalam kegiatan LKM 11 secara maksimal dan tidak merugikan pihak manapun serta sejalan dengan tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemaparan akan dilakukan oleh Kak Abbas selaku Kepala Divisi Metode bersama Kak Faisal selaku Kepala Divisi Acara. Kepada Kak Abbas dan Kak Faisal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu perwakilan Direktorat Kemahasiswaan ITB, Panitia LKM ITB 2024, dan kakak-kakak kisi yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Faisal selaku Kadif Acara, dan teman saya Abbas sebagai Kepala Mamet yang akan memaparkan presentasi pada hari ini, dan ada Aurelia Nadia selaku ketua, kemudian bendahara Mary, ada sekretaris Kak Natasha, ada Natasha, kemudian dari kepala operasional ada Alif, kepala eksternal relasi ada Esther Tri, dan kepala desain publikasi ada Zahra Nur Zakia. Nah, jadi gambaran umum singkat apa yang akan dilakukan LKM. Jadi LKM itu merupakan kegiatan pelatihan dan kaderisasi kepemimpinan yang mengacu ya pada nilai IELTS ITB
yang akan berfokus nih pada dua forum, yaitu forum pertama berfokus pada pelatihan dan forum kedua itu berfokus kepada social project kolaborasi. Nah, tema yang akan diusung adalah Strength in Collaboration Towards Golden Civilization. Artinya di mana kita kuat berkolaborasi antara keilmuan atau keahlian yang mana kolaborasi tersebut akan membawa bangsa ini menuju peradaban yang emas yang gemilang sehingga membangun kesejahteraan bangsa kita gitu. Nah, jadi kegiatan ini akan dilaksanakan dua kegiatan. Ada mentor yang berfokus pada mentor, di mana kita pertama akan merekrut mentor, kemudian sekolah mentor, dan akan melahirkan mentor yang ideal gitu dari mentor yang udah ditanamkan nilai-nilai oleh kita. Kemudian pesertanya adalah calon-calon stakeholder ITB, baik itu HMJ, UKM, kemudian yang umum seperti KM ITB, Kongres, dan MYWM. Kemudian nanti mereka akan mengikuti forum 1, yaitu terkait dengan penanaman nilai kepemimpinan. Kemudian setelah forum 1, setelah nilainya itu terbangun, maka mereka diarahkan untuk berkolaborasi di forum 2 untuk melahirkan sebuah proyek-proyek luar biasa gitu ya. Sehingga setelah mereka mampu berkolaborasi secara baik, itu kami nyatakan sebagai pemimpin yang tangguh seperti itu. Nah, tujuan utamanya LKM ini adalah untuk memperkuat kepemimpinan, mampu berkolaborasi, serta membentuk karakter yang mengacu pada nilai ITB demi menjalankan peran kepemimpinan di organisasi, lingkungan kampus maupun masyarakat ya, melalui kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan yang terarah. Nah, untuk tujuan yang lebih spesifik atau tujuan turunannya, yaitu pertama jadi wadah kaderisasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di organisasi, kemudian membekali dan membentuk mahasiswa menjadi pemimpin yang menggerakkan organisasi kemahasiswaan demi kebermanfaatan bagi kemajuan bangsa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu diharapkan berkepribadian adaptif, integritas, rendah hati, pionir, dan nasionalis. Nah, calon pemimpin lulusan LKM juga diharapkan mampu berkolaborasi dalam multidisiplin ilmu demi membangun peradaban maju. Dan terakhir, mempersatukan mahasiswa dalam menjalankan organisasi sebagai wadah sebuah kelembagaan. Nah, ini ada kegiatan LKM di ITB 2022, ada kegiatan ada apel, olahraga, makan, materi kelas besar, mentoring, post to post, dan mini project. Nah, ini dilaksanakan di ITB Jatinangor dan sifatnya itu semi militer, bekerja sama dengan TNI. Nah, kemudian LKM 2023 di Cirebon, itu kegiatan yang sama, cuman hanya perbedaannya di sini adalah kegiatan dilaksanakan secara mandiri oleh panitia tanpa ada kerjasama dengan militer. Nah, apa yang akan baru di LKM ITB 2024? Yang pertama, kita akan melaksanakan diskusi kajian yang sesuai rumpun. Jadi kelompoknya itu akan dikelompokkan berdasarkan rumpunnya masing-masing, seperti misalnya rumpun pangan dan pertanian itu diisi HMJ pertanian, pangan, dan lainnya. Nanti kita ajak untuk diskusi kajian. Nah, nanti hasil dari diskusi itu akan dijadikan sebagai proyek kolaborasi seperti itu. Nah, nanti juga di forum 2, di akhir, di penutupan akan ada mini pameran showcase project yang akan diisi oleh peserta-peserta seperti itu. Namun, apabila memungkinkan, akan dikolaborasikan showcase project ini dengan kegiatan In Harmony Fest 2024. Dan berikut ada timeline kegiatan yang akan kita laksanakan. Pertama, kita akan melakukan rekrutmen calon mentor di tanggal 13 sampai 31 Mei, kemudian diumumkan di tanggal 3 Juni, dan dilaksanakan sekolah mentor 1 itu di tanggal 16, sekolah mentor 2 di tanggal 20 Juni, dan sekolah mentor 3 di tanggal 22 Juni. Dan nanti di September, saat kita masuk perkuliahan semester 1, maka akan ada seminar dan roadshow LKM di 8 September 2024 secara luring. Nah, kemudian akan direkrut peserta dari tanggal 9 sampai 22 September, dan akan dilaksanakan roadshow ulang secara online di tanggal 15 September. Dan kemudian nanti akan ada forum 1 di awal Oktober, dan forum 2
di 7 Oktober hingga 23 November secara asinkron dan monitor secara daring seperti itu. Nah, kemudian penutupannya di akhir November di minggu ketiga di mana ada presentasi program, pameran dan penutupan secara resmi oleh Direktorat Kemahasiswaan ITB. Nah, di sini ada 3 konsep acara yang akan kita pertimbangkan. Pertama ada militaristik, semi militaristik, dan non militaristik. Jadi untuk militaristik itu kita melakukan LKM dengan kerjasama militer secara full gitu di unit militer. Nah, kemudian kalau semi militer itu kita melaksanakan secara semi self service, yaitu kita menggunakan tentara sebagai pemateri disiplin dalam ITB multikampus. Nah, untuk non militeristik kita merancang acara sendiri dengan materi dan metode yang kita susun sendiri oleh Mamet, materi metode, dan secara lapangan, secara teknisnya juga kita laksanakan sendiri. Itu di antara pilihan lokasinya antara ITB Kampus Jatinangor maupun ITB Cirebon. Nah, jadi konsep acara tadi yang militer, semi militer dan non militeristik itu lahir dari kajian kami dari sebuah literatur yang menunjukkan bahwa ada 2 konsep pelatihan kepemimpinan, di mana yang pertama adalah organizational militer behavior, di mana kita melakukan secara militer dan non militer. Nah, ternyata menurut kajian literatur yang kami baca, 2 konsep ini tidak bisa dibandingkan, tetapi kita menyesuaikan konsep tersebut dengan analisis kondisi yang kita lakukan gitu. Kita menerapkan konsep-konsep yang akan kita laksanakan bukan berdasarkan hanya satu nilai saja, misalnya kedisiplinan, hanya mengejar satu nilai saja, tetapi melalui analisis kondisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan seperti itu. Kemudian lanjut ke materi metode. Baik, selamat siang Ibu Bapak Ditmawa dan teman-teman LKM serta QC yang saya banggakan. Selanjutnya berangkat dari konsep acara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Abbas. Saya Ketua Divisi dari Divisi Mamet. Berangkat dari ketiga konsep yang telah kami paparkan sebelumnya, kami telah melakukan benchmarking terhadap setiap konsep acara yang akan ada di LKM nantinya. Pertama-tama kami melakukan benchmarking kepada latihan Mujtahid Dakwah Salman ITB yang merupakan acara kaderisasi yang dilaksanakan oleh Salman ITB. Pada LMD ini terdapat tekanan tinggi dalam pelaksanaannya, namun terdapat resiko keselamatan bagi peserta karena pada saat itu peserta berada di alam terbuka atau gunung dan risiko bahaya lebih besar. Jadi pada LMD ini terdapat tekanan tinggi atau gaya militeristik pada saat pelaksanaannya. Dan mengenai tekanan, berdasarkan berbagai sumber, tekanan yang diberikan kepada peserta tidak membuat peserta lebih disiplin, alih-alih membuat peserta menjadi ingin cepat selesai dan merasa kesal. Solusinya atas permasalahan ini adalah konten kegiatan yang dibawakan adalah konten kegiatan yang diinginkan peserta, tapi dengan catatan adanya ketegasan di setiap konten tersebut. Tentu, untuk mempertahankan fokus peserta juga, kita memerlukan suatu ketegasan sehingga materinya tercapai dan juga peserta memahami apa sih apa yang diinginkan, apa yang ditargetkan oleh materi tersebut. Next. Selain itu, kami juga melakukan benchmarking konsep acara ke KKN ITB 2023 yang pada saat itu dilaksanakan full oleh militer. Nah, saat outbound di Pusat Pendidikan Jasmani TNI, berdasarkan survei dan beberapa pesan yang kami tanyakan, mereka merasa lebih baik dalam pelaksanaannya itu tidak bekerja sama atau berkolaborasi dengan atau tidak seluruhnya diserahkan oleh pihak militer. Karena kenapa? Terdapat ketidakcocokan antara metode militer dengan apa yang diperoleh oleh peserta. Lalu, kurangnya kapasitas pemateri yang diharapkan oleh peserta terkait pemberian materi seminar. Next. Selanjutnya ada benchmarking konsep acara ke LKM tahun sebelumnya. Kami mengolah data ini berdasarkan form evaluasi, di mana terdapat beberapa kata yang sering muncul di evaluasi tersebut. Pertama, ada peserta, ada kegiatan, ada diskusi, ada kurang, ada mentor, ada sesi, ada kelompok, dan lain-lainnya. Dan kalimat-kalimat yang sering muncul adalah pertama, kurang waktu, kedua, kelompok tidak serumpun,
ketiga mentor kurang membantu, keempat diskusi kurang telah, dan yang kelima adalah sesi kegiatan kurang durasi. Kami juga mengolah data terkait survei kepuasan untuk setiap metode di LKM yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana rata-rata survei kepuasan hanya memperoleh nilai 3,24 dari 5 dengan sebagian sebagai berikut, di mana banyak sekali peserta yang nilai 3 dan bahkan tidak ada yang nilai 5. Dan kami juga memperoleh data terkait kehadiran forum yang dilaksanakan pada LKM sebelumnya. Pada forum 1, peserta itu yang hadir adalah 7,4 dari 10. Sedangkan pada forum 2, itu yang hadir hanya 3,4 banding 10. Angka ini sangat tidak sesuai dengan target. Sehingga berdasarkan evaluasi yang ada, banyak peserta yang merasa tidak tertarik dengan materi yang dibawakan. Karena keberlanjutan dari materi tersebut tidak terjadi. Sehingga dari forum 1 yang awalnya cukup ramai, 7,4 banding 10, di forum 2 hanya ada 3,4 banding 10. Next. Lalu, terkait pertimbangan metode kegiatan forum 1. Di sini terdapat 3 indikator yang kami buat. Pertama, untuk ketercapaian nilai. Untuk militeristik, kedisiplinan sangat bisa tercapai, karena tentu itu dipegang oleh TNI atau militer, sehingga kedisiplinan tersebut bisa dijamin oleh pihak ketiga tersebut. Lalu untuk ketercapaian nilai, untuk semi militeristik juga, itu kedisiplinan itu menurut kami bisa tercapai, karena pada prosesnya kami bisa akan menyusun acara yang ada saat tegasnya, ada saat seriusnya, saat militernya, dan juga ada saat peserta itu diajak untuk fun, sehingga kedisiplinan juga dapat tercapai sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan untuk non-militer, kedisiplinan itu sudah tercapai. Karena kenapa? Karena tidak ada pihak ketiga yang menjadi sosok mendisiplinkan peserta tersebut. Lalu untuk materi metodenya, untuk indikator materi metode, untuk militeristik itu, mahasiswa itu merasa kurang cocok dengan metode militer. Dan juga terdapat constraint seperti pemateri dan metode untuk menyampaikan materi. Karena kita akan berkaitan dengan pihak ketiga. Lalu untuk semi militeristik ini, positifnya adalah kita bisa berkolaborasi dengan pihak militer. Namun, karena ada pihak militer di sini, ditakutkan ada mahasiswa yang merasa kurang cocok dengan metode militer. Sedangkan untuk metode non-militer, panitia itu dapat secara luas untuk menentukan arah materi dan metode selama LKM. Terkait beban kerja, untuk militeristik itu beban kerja ringan karena kita punya pihak ketiga. Dan untuk yang semi militeristik itu beban kerjanya sedang. Dan untuk non-militer itu beban kerjanya berat dan butuh panitia lapangan untuk membantu keberjalanan acara nantinya. Next. Lalu untuk perbandingan kebutuhan anggaran. Untuk militeristik ini, terdapat paket diklat di Pusdikjak sekitar 120 juta untuk 300 orang. Di Secapa 170 juta untuk 300 orang. Dan anggaran ini dari pihak TNI, di mana pihak TNI menyediakan paket-paket untuk acara latihan kepemimpinan. Untuk semi militeristik itu memerlukan 220 juta untuk 300 orang. Data ini kami peroleh dari LKM ke-9 di 2002 yang dilaksanakan di Jatinangor. Dan untuk non-militeristik itu memerlukan dana 140 juta untuk 300 orang. Dengan benchmarking dari LKM ke-10 ITB 2023 yang dilaksanakan di Cirebon. Oke, kita masuk ke pertimbangan lokasi forum 1, di mana kalau di unit militer itu kita melakukan penerapan konsep yang baru, kemudian benefitnya, kelebihannya yang kedua adalah penjemputan dan persiapan lokasi mata acara itu dibantu oleh TNI full, biaya juga dapat lebih murah. Namun untuk kekurangannya kita belum dapat memastikan bahwa panitia dapat mengawasi secara menyeluruh, khususnya pada materi metode yang diterapkan serta seminar yang disampaikan gitu. Kemudian untuk ITB Jatinangor itu biaya transportasinya bisa lebih murah, menghidupkan suasana ITB Jatinangor multi kampus. Namun kekurangannya di sini cukup
Argen cukup penting, di mana kita akan berdistraksi, ada kemungkinan distraksi dengan kegiatan lain seperti Osjur, Jatinangor karena banyaknya himpunan di sana, kemudian kegiatan CDT, Inharmonia Fest, dan karena keterbatasan ruangan sehingga kita butuh biaya tenda. Keterbatasan ruangan dan alur mobilisasi yang cukup jauh gitu dengan ruangan-ruangan tersebut sehingga kita butuh tenda. Nah, kemudian untuk ITB Cirebon itu bisa menghidupkan suasana multi kampus, kemudian mobilisasi peserta lebih mudah karena gedung berdekatan dan lebih leluasa, kemudian biaya transportasi mahal, sedikit panitia di ITB Cirebon dan butuh biaya tenda jika peserta lebih dari 300 orang. Nah, ini ada hasil survei lokasi, ada di Pusdikjas dan Sepa, di mana dari segi biaya, Pusdikjas lebih murah, 120 juta. Kemudian dari segi materi metode, Pusdikjas lebih fleksibel, bisa full dari TNI, bisa berkolaborasi maupun full dari panitia, sedangkan Secapa hanya berkolaborasi di sesi api unggun di malam kedua. Kemudian seminar itu dari Pusdikjas lebih fleksibel, materinya bisa disediakan oleh panitia dan namun pematerinya dari TNI. Kemudian untuk gamesnya outbound sama, kemudian penginapannya jika di Pusdikjas itu bisa memilih antara barak TNI atau tenda, kemudian Secapa TNI AD itu hanya di barak TNI. Nah, untuk konsep forum 2 itu kita sama konsepnya seperti tahun sebelumnya, di mana kita akan melakukan proyek kolaborasi, namun kelompoknya ini kita kelompokkan berdasarkan rumpun yang sama, seperti misalnya pangan, pertanian, kemudian energi, dan sebagainya. Kemudian nanti dipresentasikan program yang telah dibangun, yang telah disusun kepada pihak Litmawa di ruang rapat Sesea Timur dan dipamerkan dalam mini showcase di lantai dasar Sesea Timur. Kemudian acara juga akan dimeriahkan oleh penampilan UKM seperti ITB Jazz, dan akan ada mini talk show dengan para peserta seperti menanyakan pesan selama LKM, kemudian terkait dengan program yang disusun dan sebagainya. Selanjutnya adalah terkait bagaimana divisi materi dan metode akan merancang arah dari LKM di tahun ini. Pertama-tama, divisi materi dan metode akan merancang profil dan capaian peserta. Asal dari profil dan capaian peserta ini, inputnya adalah berasal dari analisis kondisi. Analisis kondisi ini, next 2 slide, meliputi pengenalan diri, yaitu identitas diri dan identitas organisasi dari peserta, lalu kondisi diri yang meliputi kondisi akademik, kondisi lingkungan pertemanan, dan kondisi kepribadian, dan ekspektasi diri, terkait harapan dan cita-cita pribadi, dan juga harapan dan cita-cita untuk LKM. Mundur 2 slide. Analisis kondisi ini meliputi apa yang diharapkan peserta di LKM nantinya. Sehingga kami dari divisi materi dan metode bermaksud untuk menyusun materi dan metode yang memang tepat sasaran kepada pesertanya. Jadi pada proses ini adalah LKM menyediakan materi dan metode yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh peserta-pesertanya yang akan menjadi stakeholder di Ormawa nantinya. Selanjutnya ada arahan Litmawa dan dokumen ITB seperti RENIP, HENSA, dan lain-lainnya, di mana kami akan merancang profil dan capaian peserta sesuai dengan nilai-nilai kurikulum kemahasiswaan ITB. Salah satunya adalah konsep adaptif, integritas, dan rendah hati. Itu tentu saja akan kami bawa untuk di LKM tahun ini. Karena tentu saja calon stakeholder ini, peserta-peserta ini akan berjalan melalui kurikulum yang telah dirancang oleh Litmawa nantinya dalam kurikulum kemahasiswaan tersebut. Selain itu juga ada tujuan acara. Berangkat dari tujuan acara dari LKM yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan-tujuan tersebut akan menjadi profil dan capaian peserta nantinya. Lalu setelah profil dan capaian diperoleh, maka kami akan merancang materi dan metode. Next, 1 slide. Di mana perancangan materi ini akan kami peroleh dari literatur dan juga materi LKM sebelumnya. Lalu untuk perancangan metode, itu akan berasal dari pemateri dan metode penyampaiannya, di mana kami akan mengusahakan untuk mencari pemateri dan mengusahakan pemateri yang cocok dengan metode penyampaiannya. Misal,
Sedangkan metode untuk materi A adalah talk show. Sehingga kami akan menyusun pemateri yang memang ahli di bidang tersebut. Ahli untuk menjelaskan, ahli untuk memaparkan ide-idenya dalam bentuk talk show. Mundur satu slide. Setelah materi dan metode tersebut diperoleh, sehingga akan dilahirkan modul LKM 11 ITB 2024. Setelah materi metode itu selesai, maka akan dibuat suatu indikator ketercapaian peserta, yaitu asesmen dan penilaian. Apakah peserta tersebut layak dan telah lulus di inkubasi bernama LKM 11 2024 ini. Itu aja. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari divisi acara dan divisi materi dan metode terkait konsep acara dan apa yang akan kami bawakan di LKM 11 ITB 2024 tahun ini. Sekian, terima kasih. Ayun lanjut aja. Oke, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Faisal dan Kak Abbas yang telah memaparkan konsep kasar pelaksanaan LKM 11. Materi acara selanjutnya yaitu sesi Q&A yang berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Faisal dan Kak Abbas. Oleh karena itu, dipersilahkan kepada Bapak Ibu Ditmawa ITB untuk mengajukan pertanyaan. Oke, lanjut Oke. lagi. Oke. Dikarenakan keterbatasan waktu, sesi Q&A kita cukupkan dan dilanjutkan ke mata acara selanjutnya. Selanjutnya, kita akan melaksanakan fokus group discussion yang dipimpin oleh saya selaku moderator. Dipersilakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait konsep acara LKM 11 2024. Untuk menjaga keteraturan fokus group discussion ini, apabila ada yang ingin disampaikan, bisa angkat tangan terlebih dahulu, lalu akan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, mantap. Lanjut. Oke. Dikarenakan keterbatasan waktu, sesi diskusi kita cukupkan. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari hasil FGD yang dilaksanakan oleh panitia dan tim QC LKM ITB 2024, serta Bapak Ibu Direktorat Kemahasiswaan ITB. Kepada Aurelia Nadia Utomo selaku Ketua LKM 11 ITB 2024, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, next. Terima kasih. Silakan, enggak ya? silakan. Dikira Oh enggak. Aku kira ya nanti paling aku kasih kesimpulan cepet aja, paling ya nanti bla 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 ya kesimpulan dari ini nanti kesimpulannya nanti akan jadi fokus acara kita, dan ini kesimpulannya akan jadi tonggak dari LKM sehingga LKM bisa jadi lebih bagus dan jadi lebih sesuai dengan karakter kepemimpinan mahasiswa ITB. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Sekarang acara sudah akan segera berakhir, namun tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengabadikan momen hari ini. Untuk itu, mata acara selanjutnya itu sesi foto bersama. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Ditmawa ITB, kakak, dan teman-teman semuanya untuk merapatkan posisi. Oke, cekrek. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia LKM 11 ITB 2024, tim Quality Control LKM 11 ITB 2024, dan Bapak Ibu Direktorat Kemahasiswaan ITB yang telah menghadiri acara FGD pada siang hari ini. Karena acara tadi dibuka dengan doa, mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan doa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Berdoa dicukupkan, saya Ayun pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memimpin acara siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ayun. Novel, tadi berapa menit dapatnya? Untuk tadi totalnya 22 menit Kak untuk pemaparan. Oke. Kayaknya kita masuk ke 30 menit pemaparan. Paling nanti aku sama Abbas lebih ngafalin lagi aja. Bikin cue card sendiri biar lebih lancar lagi. Karena aku tadi, sorry banget, aku tadi agak kurang lancar karena tadi selama hari ini sibuk benerin PPT dulu. Gitu. Belum sempat ngafalin, ada banyak perubahan. Di sini ada desktoop nggak ya?
Kalau ada mau minta tolong buat masukin logo Ditmawa. Udah sih. Bas, ini mau dihapus nggak atau gimana kata lu? Atau biarin atau gimana? Nggak apa-apa sih. Kayaknya biarin aja, soalnya kan di situ ada mention IO ya. Ya, Jadi itu jadi poin plus aja. oke Mention sih. aja ya, nanti secara diagram alia maka ada sebagai berikut. Paling gitu aja. Oke, thank you, thank you. Oke, mungkin itu ya. Em, oh ya, terakhir lah. Aku mau nanya juga ke Fahmi. Fahmi dari OP, jadinya itu ada mic atau enggak ya? Atau kita nggak pakai mic? Eh, Mungkin mau didiskusin lagi sama Alif dulu kali ya. Soalnya tadi belum ada kabar lagi dari Alif. Oke, thank you. Yuk, BTW Opras yang datang kamu aja. nanti ada Alif kalau mungkin bisa datang. Tapi kalau nggak bisa, gua aja sih. Jadi nanti gue datang sebelum Jumatan, bantu-bantulah, aman lah. Sip. Oke, siap. Thank you, thank you. Oke, thank you guys. Terakhir deh, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Dan semangat besok. Ya udah itu aja sih.